Mas Ibnu melihatnya apakah gaya komunikasi yang sudah disampaikan masing-masing pasangan calon, siapa yang terlihat paling siap, paling matang, dan apakah sebetulnya dari debat itu bisa punya pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas masing-masing pasangan calon? Yang pertama kalau kita lihat ya dari pasangan Ridwan Kamil Suswono, kalau kita lihat dari penampilannya, itu melihat bahwa RK ini sedang menarget anak muda. Yang lain pakai peci misalkan, dia dengan kostumnya, dengan rompi yang ala-ala anak muda yang digemari di mall itu, dia pakai itu dan dia nggak pakai peci gitu. Jadi cukup yang pakai peci hanya Pak Sus. Dan di awal kita lihat ya, RK memperkenalkan diri, RK ingin notice ke masyarakat bahwa dia tuh bukan orang baru di Jakarta. Dia bilang bahwa dia pernah menjadi staf susnya Voke dan juga Bang Yos, ya. Lalu dia juga memperkenalkan Pak Sus ya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai mentan. Jadi terlihat bahwa RK menyasarnya lebih ke Gen Z, sekaligus menerangkan bahwa Pak Sus ini punya pengalaman yang hebat. Nah, lalu kalau kita lihat ke Pak Darmakun, ini memang yang menurut saya paling santai ya tadi malam. Sangat lepas ya, apalagi setelah mendapatkan pertanyaan dari RK ya, akhirnya keluar semua itu teori-teorinya, teori beliau ya. Kalau kita lihat juga Mas Pram dan Rano, kalau saya pribadi ngelihat memang Mas Pram dan Rano ini sedang mengincar segmen khusus ya, terutama dari suku Betawi dan Jawa. Mas Pram berkali-kali bilang, matur suwun, matur nuwun, matur nuwun, itu ingin meremen masyarakat ya, karena di Jakarta ini ternyata pemilih dari suku Jawa itu cukup besar, 30-an%. Nah, Betawinya juga Mas Rano ya, dengan peci merahnya, lalu dengan logat Betawinya dikeluarkan, ya, cing babe segala macam dia keluarkan. Jadi kalau kita lihat dari penampilan ya, nomor 1 dan nomor 3 ini sudah dia udah ngincer gitu. Saat tadi malam ya, debat itu mereka sudah ingin mengincar segmen-segmen tertentu. Sedangkan untuk Darmakun ini ya kayaknya lepas sekali itu, santai-santai saja seperti itu. Seberapa berpengaruh sebenarnya suara anak muda yang ingin ditargetkan itu? Suara anak muda di Jakarta ya itu cukup tinggi ya, cukup tinggi, mungkin 40%-an lebih gitu, dan itu menjadi incaran. Saya pikir semua kontestan akan mengincar itu. Dan kalau kita lihat janji-janji yang disampaikan ya, itu juga sangat menarget anak muda, mulai dari kopi gratis, coworking gratis. Gen Z banget ya. Gen Z banget. Tapi juga dari pasangan 03 ya juga menjanjikan ada konsultasi gratis 24 jam. Nah, ini kan anak-anak muda ini kan banyak yang suka curhat kan, daripada curhatnya pakai story Instagram, ya udah curhatnya sama konseling gratis ini. Gitu. Tapi secara pengaruhnya terhadap elektabilitas seperti apa? Ya, kita perlu cek nanti dengan survei, tetapi kalau kita lihat memang anak muda itu ya ini agak berbeda, tidak seperti yang sudah baby boomer maupun Gen X, Gen Y kayak gitu. Anak muda ini sekarang relatif tidak bisa disetir karena mereka konsumsi medianya misalkan unik, beda dengan umur di atasnya. Jadi memang perlu pendekatan-pendekatan yang agak unik, yang itu dilakukan tidak hanya oleh para calon tetapi juga oleh para tim sesnya. Misalkan hari ini yang datang ya tim sesnya muda-muda semua, harus good looking ya, harus bersih segala macam, kan itu juga bagian dari bagaimana menarik perhatian. Ya, representatif lah ya. Ya, representatif seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.